Biasanya kita kedatangan tamu, kali ini kita kedatangan tuan rumah. Kadang-kadang perlu maju ke depan, tapi memang lebih banyak di belakang. Wah, di Pelabuhan Priuk itu ada satu kafe katanya, dan kafe itu ada di Bea Cukai. Kok pengurusannya lama? Jadi kita sudah nggak pakai cara-cara tradisional lagi sekarang untuk berkonsultasi. Oh, saya pinginnya datang hari Rabu. Jamnya mau pagi atau mau sore, silakan pilih sendiri. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi pengguna jasa itu bisa selesai tanpa perlu datang konsultasi tatap muka. Masalahnya pasti selesai nggak sih, Pak? Tapi kalau Bapak Ibu Mita dan AEO, Bapak Ibu akan diberikan pegawai yang dedicated. 24 jam penuh, 7 hari seminggu, Termasuk tanggal merah. termasuk tanggal merah. Jadi tidak bisa selesai di sisi gitu. Sampai marah-marah. Nah, kalau masalah marah-marah, sebenarnya cukup banyak gitu. Tidak hanya menjawab pertanyaan ternyata. Ternyata harus punya keahlian juga menurunkan tensi. Iya. Priuk Podcast, Priuk Podcast, Priuk Podcast. By Bea Cukai Tanjung Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Priuk Podcast by Bea Cukai Priuk. Kali ini bersama saya lagi, Permana, dan kita kali ini kedatangan tuan rumah ya. Biasanya kita kedatangan tamu, kali ini kita kedatangan tuan rumah. Siapa lagi kalau bukan pembina dari orang-orang yang memprakarsai podcast ini, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Bapak Max Franky Karelrory. Apa kabar, Pak? Sehat? Sehat. Sehat, Pak. Ya masih segar. Semangat. Semangat, Ya. siap. Ini mungkin banyak yang belum tahu, karena kan kalau di BKLI katanya frontliner, tapi kabitnya backliner nih, Pak. Iya. Di belakang layar gitu ya. Mungkin bisa sedikit memberikan perkenalan kepada penonton kita, Pak. Iya. Jadi, sebagai kabit di BKLI itu, ya istilahnya mungkin pengatur strategi gitu ya. Pengatur strategi. Nah, pengatur strategi. Jadi pengatur strategi kan itu kadang-kadang perlu maju ke depan, tapi memang lebih banyak di belakang. Libero berarti. Lebih banyak di belakang. Libero. Gitu. Untuk menjaga teman-teman di frontliner semuanya ini untuk melihat apakah strategi yang kita laksanakan itu sudah sesuai. Ya, untuk kita lakukan evaluasi. Nah, itu fungsinya. Karena kalau terlalu banyak di depan, nanti kita tidak bisa melihat seluruh frontliner yang ada. Gitu ya. Karena frontliner kita itu banyak. Tidak hanya dari layanan informasi yang kita sering muncul di Instagram, sering muncul di YouTube kita, tapi frontliner dari BKLI itu dari berbagai sisi. Ada yang bertugas di custom care untuk melayani konsultasi tatap muka, ada yang di PTSP yang harus berhadapan dengan pengguna jasa yang mau menyerahkan dokumen. Ya. Ada juga yang bertugas sebagai sisi Mita dan AEO yang memang harus melayani konsultasi dengan perusahaan-perusahaan jalur prioritas. Nah, ada juga yang sama kelihatannya di belakang. Ya, kelihatannya di belakang tapi sebenarnya di depan juga. Front juga ya? Front juga tapi di belakang. Nah, siapa itu? Nah, itu mereka yang tidak pernah kelihatan wajahnya, tetapi berhadapan langsung dengan pengguna jasa. Nah, itu adalah petugas call center yang melayani konsultasi lewat telepon, dan ada juga petugas live chat yang ya justru ini yang paling banyak. Yang tidak pernah kelihatan wajahnya, tetapi selalu dekat dengan pengguna jasa. Luar biasa. Iya. Itu kalau orientasinya pelayanan begitu, Pak. Kita minta perkenalan langsung tugas dan fungsi. Iya. Padahal Bapak mohon izin belum kenalan, Pak. Belum kenalan. Kenalannya nanti belakangan. Nanti siapa? Ya, kita kenalkan dulu yang di depan. Apa aja yang perlu kenalan ini? Bu, apa yang ingin diketahui sama pengguna jasa? Mulai dari sosok kabitnya dulu, kan Bapak di sini mungkin sudah lebih dari 6 bulan ya, Pak? Iya. Di Bea Cukai Priuk. Mungkin Bapak bisa dijelaskan di Priuk sudah berapa lama dan bidangnya apa aja sih? Karena setahu Badan Intelijen Podcast Bea Cukai Priuk, Pak, Bapak sudah bukan
incumbent di Priok nih, Pak. Sudah beberapa periode nih, mungkin dijelasin sedikit, Pak. Iya. Ya, jadi mungkin ya kalau teman-teman yang sering berkomunikasi dengan kita mungkin sudah kenal, tapi mungkin teman-teman yang belum pernah datang, ya perkenalkan ya. Nama saya tadi sudah disebutkan, nama lengkap saya Mas Franky Karel Rory. Ya. Jabatan saat ini sebagai Kepala Bidang Bimbingan, Kepatuhan, dan Layanan Informasi. Di Priuk, sudah berapa lama untuk periode yang ini? Kurang lebih 4,5 tahun. Ya, 4,5 tahun, tapi tidak seluruhnya di BKLI. Jadi sempat ada penugasan 1 tahun sebelumnya itu di bidang kepatuhan internal. Mirip-mirip. Namanya BKLKI dan BKLI. Sama-sama kepatuhan. Sama-sama kepatuhan. Yang satu kepatuhan ke internal, yang satu kepatuhan ke eksternal. Kalau dari nama tadi kan bimbingan, kepatuhan, dan layanan informasi, itu kan kalau dari kacamata awam tuh agak berseberangan, Pak. Yang satu kepatuhan, yang satunya lagi layanan informasi. Nah, itu dari sisi mananya BKLI dianggap kepatuhan, dan kalau layanan informasi yang tadi, yang kita memberikan layanan itu ya, Pak? Nah, jadi begini, kalau bimbingan kepatuhan itu, kita membimbing pengguna jasa ini dari yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya. Jadi yang dulu pengguna jasanya yang masih salah-salah, ya menjadi benar. Yang sudah benar ini menjadi lebih baik lagi sehingga dia bisa menjadi perusahaanmu yang statusnya lebih tinggi. Ya. Contohnya, Pak? Contohnya ya yang berstatus Mitra Kepabianan atau yang kita singkat dengan MITA. Ya, dan AEO. MITA dan AEO. MITA dan status AEO. paling tinggi. Nanti kita bahas tapi pelan-pelan. Nanti kita bahas sampai di situ. Karena itulah tujuan dari bimbingan kepatuhan yang kita laksanakan. Tadi sempat Pak Max tuh di awal perkenalan langsung. Ini tugasnya gitu ya. Kita bahas satu-satu, Pak. Kalau dari custom care sendiri tadi itu tempat apakah Pak custom care? Mungkin kalau yang baru sekali ini nonton podcast belum tahu nih itu fungsinya untuk apa gitu, Pak. Jadi custom care ini ada yang ngomong ini kafe yang ada di Priuk katanya. Kafe Priuk. Jadi berarti tempat makan, Pak. Nah, kafe yang ada di Priuk. Nah, di Pelabuhan Priuk itu ada satu kafe katanya, dan kafe itu ada di Bea Cukai. Nah, ternyata ini maksud kafe di Bea Cukai di Priuk itu adalah custom care. Ya, nama resminya itu custom care. Ya. Nah, memang di custom care itu kita sediakan ada coffee corner. Ada coffee corner ya tempat orang untuk ngopi. Untuk ngopi, untuk menurunkan tensi lah, sama untuk membuka aspirasi-aspirasi gitu kan. Ya, mungkin ada masalah ya kita ngopi dulu supaya masalahnya cepat cair. Nah, kita siapin itu coffee corner. Nah, yang tentunya yang memang selalu dipromosikan itu bahwa coffee corner itu atau cafe Priuk itu harganya sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Jadi memang kita siapkan itu supaya ya tidak memberatkan pengguna jasa yang datang ke sini. Tapi sebenarnya custom care itu fungsinya sebenarnya itu adalah tempat konsultasi. Bukan tempat ngopi. Bukan tempat ngopi sebenarnya. Itu sebenarnya salah satu fasilitas. Ya, sebenarnya tujuan orang datang ke custom care itu sebenarnya untuk berkonsultasi. Apapun masalahnya, silakan datang konsultasi ke custom care karena petugas kami di situ sangat siap untuk mencarikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna jasa. Tapi tidak hanya yang bermasalah saja. Orang yang tanpa masalah juga bisa datang. Boleh datang, Pak. Iya. Calon eksportir, calon importir, atau masyarakat umum siapapun yang ingin mendapatkan informasi terkait bea cukai, silakan datang ke custom care. Kalau perbedaannya, Pak, ini kan katanya, wah custom care beda banget nih di Bea Cukai Priuk sama tempat-tempat yang lain gitu ya. Tadi coffee corner udah. Kalau dari sisi flow-nya mungkin, Pak, bedanya di mana sih? Apa
jangan-jangan sama aja paling datang kayak loket biasa ada petugasnya gitu Pak. Nah, ini juga yang membedakan. Beda yang lagi. membedakan ini karena kita kan menuju zamannya sekarang zaman internet ya. Zaman internet nanti semuanya, apalagi yang generasi sekarang kan pinginnya semuanya online. 4.0. Wah, 4.0. Nah, itu kita siapkan juga. Sama dengan custom care kita. Jadi, kita sudah nggak pakai cara-cara tradisional lagi sekarang untuk berkonsultasi. Bahkan, untuk berkonsultasi tatap muka pun kita siapkan secara online dulu, supaya teman-teman tidak mengalami kesulitan pada waktu mau ke sini. Tanpa antri-antri. Tanpa antri. Tanpa antri. Berarti dia daftarnya dari mana Pak posisinya? Nanti dia daftar dulu, tapi sistemnya pun daftar itu nanti pengguna jasa itu daftar bisa milih. Jadi milih sendiri sekarang. Milih mau permasalahan, konsultasi, bukan permasalahan ditulis. Permasalahan itu. Nah, yang dipilih itu bisa pilih. Mau datang hari apa? Hari. Nah, Berarti hari. Jamnya juga juga bisa milih pilih. sendiri. Jadi kita bukan bea cukai yang menentukan harus datang jam berapa, tapi yang mau datang yang milih. Oh, Fleksibel saya senangnya, berarti, saya kosongnya itu hari Rabu. Oh, saya pinginnya datang hari Rabu. Jamnya mau pagi atau mau sore, silakan pilih sendiri. Nah, itu enaknya kalau konsultasi dengan kita. Jadi pertama, jadwalnya milih sendiri. Langsung di-booking lewat online. Jadi tanpa perlu datang ke sini. Udah Dari pastikan. rumah bisa. Ya, dari rumah sudah pastikan. Saya pasti sudah dapat slot di jadwal sekian. Begitu datang tidak akan antri. Karena sudah dapat slotnya. Itu. Dan yang paling penting lagi, kalau konsultasi di kita itu suasananya relatif tenang. Karena tidak ada panggil-panggil. Nah, tidak ada panggil-panggil. nggak ada Maksudnya gimana Pak? panggil-panggil. Jadi tidak ada. Misalnya Mas Permana yang datang konsultasi, ada panggilan. Mas Permana ke meja 1, tidak ada lagi. Oh, nggak, nomor antrian 356. Wah, nomor Nggak ada antrian lagi. nggak. Nama tidak dipanggil, nomor antrian juga tidak dipanggil. Jadi nggak ada nomor antrian. Jadi jangan kaget kalau datang ke sini, kok nggak dikasih nomor antrian? Kapan saya dilayani? Ya, biasanya nanti petugas kami itu langsung ngarahin. Jadi begitu datang, teman-teman nanti bisa langsung. Biasanya sudah ada tuh, begitu sudah berhasil untuk booking, nanti akan langsung dikasih QR code. Nanti begitu datang, tinggal tempelkan QR code-nya pada mesin reservasi kita. Nanti teman-teman akan langsung dipersilakan duduk oleh petugas kami yang ada di situ. Jadi silakan langsung duduk, bisa langsung ngopi-ngopi, Bisa karena langsung tersedia kopinya di situ dengan harga yang sangat terjangkau, sambil menunggu sebentar lagi petugas kami Bea akan cukai langsung yang datang. nyamperin berarti Bea Pak? cukai yang Oh, nyamperin. iya. Jadi tidak perlu khawatir. Begitu sudah dapat tempat duduk, duduk tenang saja. Silakan ngopi. Silakan nikmati snack. Kita jual selain kopi, kita ada jual snack. Ada snack juga. Iya. Itu yang tadinya tensi tinggi jadi darah rendah kayaknya. Termasuk yang tinggi-tinggi. Yang lagi panas mungkin dari luar karena cuaca di Priuk lagi panas. Nah, selain kopi panas, kita siapin juga minuman dingin. Minuman dingin ada Iya. juga. Jadi lengkap. Kalau seandainya nih Pak, oh itu kan booking ya. Misalnya, saya nggak bisa nih, nggak sempet datang ke kantor Priuk, kejauhan karena kantor saya di Karawang misalnya. Itu ada opsi nggak Pak buat pengguna jasa supaya dia tetap bisa dapat informasi atau tetap bisa bertanya gitu ke Bea Cukai? Nah, ini justru sebenarnya yang kami harapkan seperti ini dulu. Jadi jangan langsung justru mau datang konsultasi tatap muka. Karena sebagian besar permasalahan yang dihadapi pengguna jasa itu bisa selesai tanpa perlu datang konsultasi tatap muka. Jadi istilahnya kalau konsultasi tatap muka itu untuk masalah-masalah yang levelnya sudah menengah ke atas lah. Benar kan? Jadi kalau yang masalah-masalah kecil-kecil, tidak perlu datang ke sini. Cukup melalui live chat. Nah, live chat ini bisa diakses dari mana saja. Bukan cuma dari dalam negeri. Banyak juga yang dari luar negeri juga bisa. Langsung akses nanya live chat. gitu? Langsung nanya. Nah, ini kan biayanya sangat murah karena live chat kan. Selama terhubung dengan WiFi, selama punya paket data, Wifi gratisan. Nah, Wifi gratisan juga bisa, Bisa. gitu ya. Nah, dan yang lebih memudahkan lagi, ya karena live chat ini beroperasi 24 jam penuh. Ada petugasnya terus Pak?
Ada petugasnya terus, 24 jam penuh, 7 hari seminggu, Termasuk tanggal merah. termasuk tanggal Termasuk merah, termasuk hari raya, termasuk hari Minggu. 24 jam penuh, tanpa putus. Ya, jadi tidak ada istilah istirahat, tidak ada istilah hari libur. Ya, petugas kita di live chat itu tetap standby. Nah, kalau memang yang mungkin masih susah untuk ngetik-ngetik atau malas untuk ngetik-ngetik, ya Ada lebih yang lain? nyaman. Nah, bisa telepon. Telepon, ya. Bisa Tapi lumayan telepon. pulsanya, Tapi Pak. pulsa bayar sendiri kalau telepon. Ya. Itu. Jadi bisa, tidak perlu datang ke kantor Bea Cukai Priuk, ya. Kecuali memang mau mencoba kopi kita, Kopi, ya. iya. Kalau mau coba kopi, Ya silakan mau nggak mau datang, harus iya. datang. Kalau live chat kita tidak bisa kirim, soalnya kopi lewat live chat nggak bisa terasa, ya. Kalau cuma tanya-tanya status itu Ya, mah bisa. tanya-tanya Live chat status, live chat aja. Nggak usah jauh-jauh Nggak ke usah Priuk. jauh-jauh. Ya, jadi tidak buang waktu, tidak buat ongkos transport, ya pakai internet gratisan juga bisa. Itu tadi konsultasi kayaknya udah sangat 4.0 banget nih Bea Cukai Priuk nih, Pak. Tadi Bapak juga sempat bahas di awal ada PTSP. Itu kepanjangannya apa dan fungsinya kalau untuk pengguna jasa itu fungsinya sebagai apa, Pak? Nah, ini PTSP itu adalah pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Kenapa pelayanan terpadu satu pintu? Karena memang pintunya cuma satu. Kalau 2 pintu, pelayanan satu terpadu pintu 2 pintu. darurat, Pak. Nah, pintunya ada 2, tapi 1 pintu darurat. Ya. Jadi pelayanan terpadu satu pintu. Nah, pelayanan terpadu artinya semua layanan ada di situ. Nah, jadi pelayanan PTSP ini nanti melayani semua layanan yang sifatnya transaksional. Transaksional Jadi kalau yang tadi konsultasi, nah ini yang transaksional. Nah, yang transaksional itu artinya ada penyerahan dokumen secara fisik. bagi yang masih ada dokumen ya, fisik, Pak. betul. Bagi yang masih harus menyerahkan secara fisik. Nah, itu sekarang dilayani di tempat yang namanya PTSP. Nah, ini sejarahnya panjang ini. Karena dulu Iya. kalau mau nyerahin dokumen, nah, sebelum ada PTSP itu tempatnya beda-beda. Ada di lantai dasar, ada di lantai 1, ada di lantai 2, lantai 3, bahkan di lantai 4. Dan bahkan ada lagi yang di luar kantor, gedung. di luar gedung. Ya. Nah, ini yang dirasa menyulitkan. Nah, sehingga dikumpulkanlah itu di satu tempat yang namanya PTSP. Yang sekarang situasinya nyaman, AC-nya dingin. Jadi kalau mau habis siang panas-panas masuk ke PTSP langsung bisa ngadem gitu ya. Nah, kita siapin juga. Kalau mungkin handphonenya baterainya habis, nah bisa charge. Ada pulsa gratis, ada. Pak? Kita siapkan bukan pulsa, tapi kita siapin Wi-Fi. Wi-Fi-nya yang gratis, bukan pulsa ya, Pak? Wi-Fi-nya yang gratis. Karena apa? Memang kita harus fasilitasi itu. Karena sebagian besar kita tidak berikan tanda terima fisik. Jadi langsung tanda terimanya itu cek di handphone. Nah, Online juga berarti ya, Pak? online juga. Bebas antrian nih. Bebas antrian itu kan. Jadi karena semuanya kita sudah siapkan. Jadi semuanya online dan bisa dipantau kapan saja. Jadi Dipantau. jadi tidak perlu nunggu di situ. Misalnya saya misalnya, punya tiket ya. nomor ABCD, Pak. Ya. Nah, bukan nomor ABCD. Datang, serahin dokumen. Kapan dokumen saya selesai? Tidak perlu ditunggu di situ. Ya, silakan bisa makan dulu. Nah, kita ada kantin juga. Silakan kalau mau makan dulu atau mau ngopi dulu atau mau pulang juga dulu, silakan. Nanti tahu kalau dokumen sudah selesai, tinggal cek di HP. Oh, dokumen saya sudah selesai. Nah, baru saya berangkat ke PTSP untuk ambil Dokumennya lagi. ambil dokumennya. Dan sebagai catatan, ini Mas Permana, PTSP itu buka juga sekarang 24 jam. 24 jam. Iya. 7 hari. 7 hari 7 seminggu. hari juga, Pak. Iya. Termasuk hari raya? Termasuk Hari raya juga. termasuk, Jadi ya, jangan tanggal ditanya merah. lagi. Iya. Nanti Lebaran
PTSP buka nggak? Ya jangan ditanya lagi karena Udah pasti buka. Udah pasti Udah buka. pasti buka. Udah pasti buka karena layanannya memang 24/7. Dan sebagai catatan lagi 24/7 dan tidak ada jam istirahat. Berarti selalu ada petugas standby ya Pak ya? Iya, jadi selalu ada petugas PSP. Jadi tidak ada mohon maaf petugas kami lagi istirahat, tidak ada. Mohon maaf sedang istirahat, udah nggak tidak tuh. ada, nggak ada. Apa name tag. Iya, jadi dulu kan suka ada di loket itu ditutup, oh mohon maaf petugas lagi istirahat. Sekarang itu sudah kita singkirkan, Sudah disingkirkan. karena nggak pernah dipakai lagi, karena tidak ada istirahat di PTSP. Ada terus petugas. Ada terus. Jadi kapan saja mau datang, ya, petugas kita siap. Ke PTSP konsultasi sudah. Nah kalau BKL itu kan salah satu dari penggalan namanya layanan informasi Pak. Iya. Yang namanya layanan informasi tidak semuanya mungkin konsultasi sifatnya dua arah. Ada yang mungkin cara pengguna jasa ini, saya pengen tahu update info terbaru dari mana sih Pak? Bea Cukai Priok nih punya apa sih? Kalau nginfoin ke pengguna jasa, nah itu kira-kira ada media khusus kah Nah, yang mengelola iya. itu Pak? Nah ini yang ya teman-teman harus tahu juga ya. Ya mungkin kalau mau datang ke sini kan jauh atau mau nanya masih kurang pede gitu ya, mau ke live chat, mau telepon kurang pede nih nanyanya, mau kepo-kepoin dulu dikit-dikit gitu ya. Apa sih yang Bea Cukai Priok ini lakukan ya? Nah kita punya juga media yang tidak ketinggalan juga untuk anak-anak muda sekarang ini. Ya, kita punya medsos. Kita punya medsos yang dikelola oleh Bea Cukai Priok. Kita punya Instagram. Checklist Kita biru Pak punya. ya? Udah checklist biru. Checklist biru juga. Jadi terpercaya pasti. Terpercaya. Pasti benar itu punyanya Bea Cukai Priok. Jadi andal, terpercaya, akurat. Ya. Nah, kemudian kita punya Facebook. Yang mungkin masih senang dengan Facebook, ya silakan di Facebook. Nah, yang makin naik daun juga saat ini ada TikTok. Kita juga sudah hadir TikTok di juga TikTok. punya, Pak. Kita juga Kekinian. sudah ada di TikTok. Iya, dan tidak ketinggalan kita punya YouTube. Ya, kita YouTube punya channel. YouTube channel. Jadi ini untuk yang mungkin video-video panjang, ya suka edukasinya banyak di situ. Nah, jadi kita punya itu channel-channelnya. Jadi silakan yang tidak mau ketinggalan informasi terkait dengan Bea Cukai Priok ataupun peraturan Bea Cukai terbaru, silakan di-follow medsos kita. Karena medsos kita ini yang penyampaian informasi kita yang paling cepat. Paling cepat. Paling cepat. Karena centang biru berarti Ya, centang biru paling akurat. Akurat, Pak. Iya. Valid, terpercaya. Nah, jadi tidak salah lagi kalau apa sudah diinformasikan di medsos kami itu, ya itulah yang sedang aturan yang sedang berlaku atau hal-hal yang perlu para pengguna jasa ketahui supaya tidak salah langkah, ya. Dan tentunya tidak perlu buang-buang waktu untuk bertanya, gitu ya. Jadi cek medsos kita dulu, nah, sebelum ya bertanya lebih lanjut. siapa Nah, tahu di- peraturannya sudah diupload. Nah, ya, Pak. sudah diupload, Sudah sudah ada lengkap. infografis. Iya. Iya. Jadi begitu ada peraturan terbaru, biasanya kita langsung upload di medsos kita. Ya. Dan kalau mau ada juga yang mau bertanya sudah lihat medsos, ya ada juga yang mau bertanya di situ sebenarnya bisa juga. DM langsung ke DM admin. admin ya. Mudah-mudahan admin bisa jawab. Cuma memang admin medsos kita responnya tidak secepat kalau teman-teman Tugas live chat. jawab di live chat. Dan lebih lengkap biasanya karena kalau di live chat kan bisa panjang-panjang jawabnya. Jadi ya lebih lengkap. Jadi kalau memang mau tanya lebih dalam ya sebaiknya lewat live chat. Tapi kalau yang konfirmasi saya terkait apa yang ada di postingan di medsos kita, ya silakan langsung DM ke admin. Jangan lupa Follow, Pak. follow. Akunnya apa? Akunnya Add @Bea Cukai Priok. sambung semua. Sambung semua tanpa spasi. Nanti Tanpa spasi. dikasih ya, dikasih di Siap. sini ya. Yang supaya- centang biru. Yang centang biru jangan salah, centang biru. Jangan Centang sampai biru. salah follow. Jangan sampai salah follow. Iya.
Ya, dan terus berikan masukan kepada admin medsos kita. Apa aja yang info terbaru yang pingin diketahui. Iya, Nah, siap. nanti biar admin kita nanti segera untuk Bikin. bikin dan posting. Ya, karena admin kita sangat responsif. Jadi cepat. Ya, kalau ada yang perlu segera infokan kita. Dan di situ juga tidak hanya aturan loh yang ada di situ. Selain aturan juga ada infografis gitu, Pak? Nah, ini untuk yang mungkin mau cari-cari tambahan sedikit, ya cari-cari bukan sedikit juga, bisa banyak juga ya. Karena kita selalu setiap kali ada lelang, kita pasti posting di situ. Lelang. Ya, Pak? Lelang. Iya. Lelang barang-barang yang kepabeanan. Jadi barang yang ditegak atau barang yang tidak diurus sudah lama, kemudian dilelang, kita posting di situ. Nah, sehingga kalau yang memang punya jiwa-jiwa Dagang. dia bisnis, nah silakan follow juga supaya tidak ketinggalan dengan yang lain. Dan lelangnya kita ya sekarang sering dan akan makin banyak. Akan makin banyak dan barangnya kadang-kadang wah juga tuh, Pak, Wah, saya lihat. barang-barangnya juga wah. Ada barang-barang yang sangat jarang ditemukan gitu kan. Nah, mungkin barangnya belum pernah ada di Indonesia gitu. Ya bisa juga. Dan yang pasti ya karena lelang, ya tentu harganya ya agak-agak miring gitu. Dari harga pasar, Dari harga Pak? pasar. Jadi bisa situ, silakan aja. Pak, saya mau nanya agak sedikit pengalaman pribadi, Pak. Sepengalaman Bapak menjadi Kepala Bidang BKLI, itu pernah nggak sih Pak menemukan suatu cerita menarik misalnya? Apakah menangani pengguna jasa yang dia marah-marah, terus sampai dari sisi sampai langsung ke Pak Max gitu misalnya ceritanya, Pak? Jadi tidak bisa selesai di sisi gitu, sampai marah-marah. Nah, kalau masalah marah-marah, sebenarnya cukup banyak gitu. Cukup banyak. Cukup banyak. Tapi biasanya sih marah-marah saja gitu ya. Cuma memang marah-marah yang biasa lah. Ya. Ada yang juga pura-pura marah gitu ya. Pura-pura marah ada juga, Pak? yang pura-pura marah. Berarti masalah fiktif ini. Ya, pura-pura marah. Pura-pura marah ya supaya mungkin masalahnya segera ditangani. Segera, ya. Tapi sebenarnya kalau kita di sini tidak perlu pura-pura marah juga, semuanya kita segera kita tangani. Nah, cuma memang ada yang memang datang ke sini udah dari awal sudah marah-marah. Bahkan dari mesen jangan-jangan, Pak. Oh. Saya mau datang Rabu. Gitu. Dan marah-marahnya bukan cuma sendirian datang dibarengi dengan teman-temannya juga. Nah, ini kan sudah, wah ini apa maksudnya nih? Datang beberapa orang badan besar-besar mau marah-marah. Gitu. Ya, mau ditanya langsung dijawab marah-marah. Nah, ya inilah gunanya kita punya ruangan udah custom care kan katanya. Ruangan. Ya, ruangan udah mendukung. Petugas kita juga profesional. Ya. Jadi petugas kita begitu lihat orang marah-marah karena sudah profesional, langsung ditawari minum. Nah, Minum dulu, Pak. minum dulu, Pak. Iya. Mau minum yang apa? Kita carikan yang dingin-dingin supaya tensinya turun. Wah, masih marah-marah juga, gitu kan. Masih marah-marah juga dikasih tensi. Oh, ternyata dia belum cerita masalahnya, sudah marah-marah. Nah, ya, akhirnya kita minta dulu dia ceritakan masalahnya. Diceritakan masalahnya. Wah, lumayan lama juga ceritanya. Ternyata masalahnya memang sudah panjang. Sudah panjang masalahnya, dia cerita mungkin sekitar 30 menit. Ya, tapi setelah cerita 30 menit dan sudah dicatat oleh petugas kita, sudah didengarkan oleh petugas kita, dan sudah ada ditemani oleh kopi dan minuman dingin. Nah, ini langsung mulai tenang. Ya. Nah, setelah tenang, baru kita lihat, oh ternyata memang masalahnya perlu ketemu dengan pejabatnya. Nah, tim kita langsung gerak cepat juga. Oke, kita jadwalkan langsung ketemu dengan pejabatnya. Ya, supaya masalahnya ini langsung bisa dibahas. Ya.
Langsung Ya, dieskalasi langsung saat ini, dieskalasi. gitu. Nah, istilahnya itu dieskalasi. Dieskalasi. Ya. Nah, dieskalasi itu ya bisa saja ketemu dengan kepala seksinya, bisa ketemu dengan kepala bidangnya dengan saya. Bisa juga kita lihat kalau memang masalahnya harus dengan kepala kantor, kita jadwalkan langsung dengan ketemu dengan kepala kantor. Nah, itulah fungsinya. Jadi sebenarnya masalahnya nggak perlu marah-marah ternyata. Lebih cepat selesai malahan. Mungkin kalau tanpa marah-marah, tidak perlu nunggu setengah jam ceritanya, tidak perlu tunggu setengah jam untuk menurunkan tensinya. Ya, begitu kita selesaikan masalahnya, ternyata masalahnya nggak terlalu berat, dan dia pulangnya datang dengan marah-marah, tapi orangnya pulang dengan tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Iya. Jadi itu mungkin salah satu ya fungsinya petugas kita yang di frontliner itu ya, memang harus peka. Menurunkan tensi Menurunkan juga, Pak. tensi. Jadi tidak hanya menjawab pertanyaan ternyata. Ternyata harus punya keahlian juga menurunkan tensi. Iya. Jadi Jangan-jangan ada alat tensi di bawah. perlu cek juga. Iya. Pak, kalau dari sisi pengguna jasa, itu dari proses kan biasanya ketika importir itu pertama kali impor, biasanya dia terkena jalur merah. Baru dia mulai sering, barangnya mulai konsisten gitu ya. Kepatuhannya mulai terjaga, baru naik jalur. Yang tadi Bapak sebutkan jalur prioritas di Bea Cukai itu arah ke arah sananya bagaimana caranya dari perusahaan umum bisa sampai ke prioritas, Pak? Nah, ya memang ini kalau dari perusahaan baru ya, tentunya profilnya kan belum kelihatan. Kita nggak tahu ini memang perusahaan memang dari awalnya sudah perusahaan besar atau dari perusahaan kecil yang masih pengelolaannya sederhana, profesionalisme dari pegawainya juga seperti apa. Sehingga memang biasanya memang perusahaan-perusahaan yang baru itu masih banyak jalur merahnya. Nah, kalau kena jalur merah, ya harusnya memang perusahaan ini memang lagi diuji kepatuhannya. Mau dicek apakah memang pemberitahuannya benar, itu ya. Nah, fisiknya benar. Nah, dengan berjalannya waktu, nah setiap dicek benar, nah pasti dari sistem juga, karena kita menggunakan risk engine. Engine itu akan membaca juga bahwa ini sudah benar, perusahaannya udah bagus, makin lama dia akan menuju ke hijau. Nah, makin banyak jalur hijaunya, sehingga mungkin merahnya makin hilang. Ya, ini fungsinya ya, kalau memang ada kendala, kenapa masih merah-merah terus, silakan tanya ke kita. Nah, setelah nanti, kalau memang ini sudah hijau-hijau, nah itu bisa mulai mengajukan supaya untuk mendapatkan fasilitas MITA. MITA, Pak. Mitra utama. Nah, atau kalau memang perusahaan yang banyak bergerak di bidang ekspor, itu silakan mengajukan untuk mendapatkan sertifikat AEO. AEO kepanjangannya apa, Pak? AEO ini kepanjangannya Authorized Economic Operator. Operator. Jadi economic operator yang terpercaya gitu ya. Nah, ini tidak hanya diakui di Indonesia sertifikatnya. Global juga. Nah, ini berlaku seluruh dunia. Jadi nanti kalau memang perusahaan Bapak Ibu punya sertifikat AEO, itu salah satu keunggulan pada saat mau jualan produknya di luar negeri. Privilege. Iya, jadi tinggal sampaikan saja bahwa saya juga perusahaan AEO. Kalau bedanya, Pak, dengan perusahaan yang biasa, yang tadi prioritas itu? Nah, perusahaan MITA dan perusahaan AEO ini beda dengan perusahaan biasa. Pertama, kalau Bapak Ibu sudah menyandang predikat MITA dan AEO karena sudah perusahaan jalur prioritas, Bapak Ibu akan diberikan klien koordinator khusus. Khusus melekat ke perusahaan. Melekat ke perusahaan. Jadi kalau yang belum MITA dan AEO, kalau mau nanya kan nanya ke live chat. Nanya konsultasi tatap muka. Nanti ketemunya hari ini mungkin si A, besok mungkin ketemu Beda si B, lagi. minggu depan mungkin ketemu si C. Nah, orangnya beda-beda. Sehingga
mungkin permasalahannya perlu direview sedikit, perlu diulang sedikit sehingga petugas kami bisa memahami. Tapi kalau Bapak Ibu Mita dan AEO, Bapak Ibu akan diberikan pegawai yang dedicated. Jadi tidak ganti-ganti. Sehingga kalau permasalahannya masih yang kemarin berlanjut, ya tidak perlu diulang dari awal, tinggal diupdate aja dengan yang terbaru. Mau konsultasi juga sama orangnya yang sama. Sehingga ya lebih efisien, lebih nyaman. Dan kalau datang ke sini juga, konsultasi tatap muka, tidak perlu dengan booking-bookingan, tetapi cukup janjian. Janjian dengan klien koordinator langsung bisa datang. Dan ya memang karena perusahaan-perusahaan yang masuk jalur prioritas ini ya memang sudah teruji, perusahaan yang track record-nya baik dan volume impornya juga biasanya sudah lebih tinggi, ya kita berikan pelayanan khusus, ada ruangan khusus yang ya mungkin lebih tenang. Kita siapkan juga ada ruang meeting jika mereka perlu meeting internal atau perlu konsultasi yang lebih sifatnya terpisah dengan custom care tadi ya, Pak? Terpisah dengan custom care tadi. Dan ya karena memang ini kita berikan juga lah ada snack dan minuman free. Free. Kalau di sisi umum bayar. Nah, di sisi umum bayar, tapi bayarnya murah. Bayarnya murah. Kalau di sisi Mita free. Iya. Cuma bedanya kalau yang di sisi umum, yang di custom care itu kita tinggal pesan bayar. Dan jangan lupa ya, kita di sini kita tidak terima uang cash. Jadi cashless ya, Pak? Semua cashless. Jadi kalau bawa ke sini ya mungkin pakai QRIS atau bayarnya pakai OVO atau GoPay, nah silakan saja. Nah, tapi itu kita tinggal pesan, tahu-tahu datang. Nah, kalau di sisi Mita, kita siapin free, tapi ya memang self-service. Ya, self-service. Silakan. Jadi kalau Bapak Ibu yang dari Mita, kalau datang ke kami di sini ya silakan nikmati apa yang kami sediakan itu secara gratis. Dan bukan hanya berhenti di situ saja sebenarnya untuk fasilitas Ada Mita. lagi, Pak? Masih banyak. Layanan kepabeanan. Nah, layanan kepabeanan. Nah, nanti kalau Mita dan AEO itu bisa pakai pre-notification. Barang belum sampai, nah bisa jadi sudah SPPB. Atau menunggu begitu barang, kalau nanti aturan baru kan selesai timbun. Nah, begitu laporan selesai timbunnya sudah masuk, akan bisa langsung SPPB. Nah, bisa juga nanti menggunakan pembayaran berkala. Jadi pada waktu barangnya diimpor tidak langsung bayar, ya nanti bayarnya nanti. Ya. Jadi banyak fasilitasnya, nanti silakan nanti jika ingin tanya benefit dan persyaratan untuk menjadi Mita dan AEO lebih lanjut, silakan hubungi, bisa live chat kita. Ya. bit.ly/chat BC Priok. Iya, catat ya. Iklan. Jangan lupa. Ya, Jangan silakan hubungi kami. Karena sangat banyak fasilitas untuk Mita dan AEO ini. Ya, kami berharap sih perusahaan-perusahaan Bapak Ibu ini yang saat ini belum menikmati fasilitas atau benefit dari Mita dan AEO bisa segera mempersiapkan Mita. itu Iya. supaya bisa menuju ke Mita dan AEO, supaya impor ekspornya bisa lancar. Kalau tadi Pak, saya mau nanya sedikit agak personal mungkin. Dari sekian banyak perusahaan Mita, pernah nggak sih Pak perusahaan Mita tapi ada sedikit lah atau sekali dua kali melanggar kepabeanan gitu? Nah, Terus sanksinya gimana Pak? Apa prioritas terus ataukah ada sanksi yang lain gitu? Nah, ya jadi perusahaan Mita dan AEO juga kalau sudah mencapai ke tahap itu, ya harus menjaga. Harus dijaga, bukan cuma begitu saya masuk Mita AEO udah sekarang saya bebas untuk melakukan apapun. Nah, ini karena justru di Mita dan AEO itu kita pantau dengan ketat, dilakukan evaluasi sangat ketat. Ya, karena sudah diberikan fasilitas. Fasilitasnya sangat banyak yang untuk membantu, tapi ya harus dijaga. Nah,
Sekarang kalau kita ketemukan ada kesalahan, misalnya ada barang yang tidak diberitahukan, itu ya, atau terlambat untuk memberitahukan batal ekspor, atau terlambat menyerahkan dokumen pada saat kena merah acak, ya, atau pelanggaran-pelanggaran apapun terkait dengan CO juga. Nah, itu akan kami laporkan. Akan kami laporkan karena memang diaturannya begitu. Kita akan laporkan ke kantor pusat. Nah, setelah kita laporkan, nanti akan muncullah itu. Akan ada peringatan pertama. Peringatan pertama karena terjadi kesalahan. Nah, ya itu harus segera ditindaklanjuti, diperbaiki kesalahannya. Kenapa sebabnya kesalahan itu terjadi, dan kemudian apa upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini untuk memperbaiki, dan itu disampaikan. Karena kalau tidak diperbaiki, nah nanti ini akan menjadi catatan lagi. Bisa nanti dibukukan. Nah, Prioritasnya dibekukan gitu. nah prioritasnya dibekukan. Nah, kan sayang ini. Jadi kalau dibekukan berarti fasilitas-fasilitas Normal yang tadi tidak dapat lagi kan. Nah, atau dia sudah ditindaklanjuti tapi buat kesalahan lagi dalam 6 bulan. Biasanya di kurun waktunya itu 6 bulan. Kalau 6 bulan itu harus tidak boleh sampai 3 kali. Karena kalau 3 kali dia melakukan pelanggaran dalam 6 bulan, walaupun ditindaklanjuti setiap peringatan, tetap juga akan dibekukan. Nah, sangat sayang kalau sampai dibekukan. Dan kalau dibekukan, kemudian dia tidak memperbaiki performance-nya, nah ujung-ujungnya akan dicabut. Jadi ya memang ya Tetap harus dijaga. tetap ya, harus Pak? dijaga. Karena itu memang ya sebenarnya status saat ini ya status yang paling tinggi lah. Itu ya, MITA dan AEO itu yang memang untuk di bidang kepabeanan itu yang paling tinggi status. Ini saya sebetulnya mau lanjut lagi pertanyaan, Pak. Iya. Tapi karena penontonnya banyak, ini ada titipan nggak nih dari penonton? Pak Max, coba jadi sisi dong, Pak. Waduh, bukan saya nih, Pak. Mohon maaf nih. Ini di luar. Gimana skrip, ini Pak, di jadi luar skrip. sisi? Ada permintaan mau jadi sisi. Iya. Jadi Apakah sisi. siap, Pak? Nanti kita lihat pertanyaannya kali ya. Oh, Dari boleh, Instagram. boleh. Boleh nih. Boleh. Oh nih, kita boleh. nambah satu segmen tanya Pak Max ya. Jadi saya akan lihat postingan-postingan di @beacukai_priok. Kita lihat apakah beliau ini memantau juga infografis yang ada di @beacukai_priok, dan juga ini sebetulnya Kabid BKL itu tahu masalah sampai bawah nggak sih? Harusnya sih, bener ya. Ini ada perangkatnya mungkin, minta tolong. Nah, ini bagaimana ini? Ini agak spesial nih, Pak. Iya. Wah, ini Kita edisi main spesial games ini main sedikit games ya, Pak. ya. Mohon maaf, Pak. Izin. Iya. Ini ada hijau dan merah, Pak. Oke. Karena waktunya terbatas, kita pertanyaannya benar dan salah. Dan esai komprehensif, Pak. Nah. Oh, bukan. Hanya benar dan salah ya, Pak. Hanya benar dan salah. Kalau benar, Bapak izin, Pak, mengangkat warna hijau. Kalau salah, warna merah. Ya. Pertanyaannya ini tidak jauh-jauh, karena saya juga bukan di sisi ya, Pak. Jadi saya ambil pertanyaan yang ada di Instagram @beacukai_priok. Jadi kalau benar hijau, Kalau benar hijau, kalau salah kalau salah merah. merah. Oke. Ada 3 bantuan, phone a friend, kalau audiens nggak ada. Ini gimana permintaannya? Hanya benar dan salah, guys. Siap. Kita cek Kabid BKLI. Apakah paham tentang masalah yang ada di klien koordinator? Tenang, Pak. Ini pertanyaannya. Ini sudah singkat. keringatan ini. Tisu mungkin, tisu. Ya, kita akan mengetahui sesaat lagi ya. Kabid BKL itu juga paham masalah kepabeanan, langsung terjun langsung gitu. Ini pertanyaannya benar atau salah, Pak? Oke. Yang pertama. Berasa Tantowi Yahya ini ya. Nomor 1. PMK 109 tahun 2022 adalah ketentuan terbaru mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai. TikTok. Jawabannya salah. Salah. Yakin? 3. Yakin. Nggak mau berganti hijau, Pak? Salah. Atau tirai yang ada di belakang saya?
Jawabannya salah. Jawabannya salah. Iya benar, maksudnya jawaban Pak Max benar gitu Pak. Benar, tepuk tangannya dong. Yang benar adalah PMK 190 Pak, tahun 2022. Dan itu mungkin bisa diiklankan Pak. Kita sebenarnya sudah posting. Iya, jadi teman-teman silakan cek lagi Instagram @beacukaipriuk karena belum lama ini kita sudah posting terkait dengan materi itu ya. Jadi Pak Max juga memantau ya Pak Instagram. Sudah follow Pak izin? Sudah, pasti. sudah. Bisa dicek. Bisa dicek. Jadi ya ini jangan sampai ya untuk ini jangan sampai salah menggunakan aturan yang lama karena banyak yang baru di aturan yang baru itu. Oh banyak ya Pak, ada postingan terbaru ya Pak, peraturan Jadi silakan kepabeanan. cek ya terkait dengan peraturan kepabeanan kita. Jangan lupa follow @beacukaipriuk. Iya. Pertanyaan nomor 2. Ada lagi? Ada Pak. Oh, ada lagi. Ya. Masih sekitar 17 lagi Pak. Ya. Sedikit Silakan. Pak, sedikit. Lelang BMN atau barang milik negara Bea Cukai Priuk dilakukan dengan mekanisme pendaftaran melalui bcpriuk.net/slim. Benar atau salah? Salah. Apakah Bapak yakin? Nggak mau berubah. Yakin. Kayaknya kalau ini mah udah pasti yakin ya Pak ya. Karena BC Priuk bukan tempat lelang. Bukan Iya, tempat lelang lelang. diselenggarakan oleh KPKNL. KPKNL. Iya. Jadi bukan Bea Cukai Bukan Priuk Bea ya Pak. Cukai Priuk. Jadi jangan salah ya. Jangan sampai ada yang mengatasnamakan Bea Cukai Priuk yang menggunakan lelang, tapi Oh iya, waspada penipuan waspada. juga Pak. Iya. Betul. Lelang itu daftarnya hanya di lelang.go.id. Ide. Iya. Jadi jangan sampai salah. Waspada Jadi, penipuan. Supaya tidak kena penipuan, follow Instagram Bea Cukai Instagram Priuk. Bea Cukai Priuk. Cakep. Pertanyaan yang ketiga, Pak. Agak panjang sih, Pak ya. Salah satu ketentuan asal barang atau rules of origin yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan preferensial tarif atas kesepakatan internasional adalah ketentuan pengiriman atau procedural provision. Benar atau salah? Ketentuan pengiriman atau procedural provision. Prosedural? Ketentuan pengiriman atau procedural provision. Salah? Salah tapi kali ini agak ragu-ragu. Pak. Yakin salah, Pak? Saya jawab salah. Siap, jawabannya adalah salah gitu ya, Pak. Iya. Kita lihat di postingannya ya. Iya, ternyata adalah ketentuan pengiriman adalah consignment kriteria, Pak, bukan procedural Iya. provision. Jadi itulah Kabit juga Harus tahu. Harus tahu, tapi tidak semuanya tahu. Jadi namanya juga manusia pasti ada keterbatasannya. Makanya kalau kita lupa, kita cek lagi. Iya. IG Bea Cukai Priuk. IG Bea Cukai Priuk. Iya. Dan kalau khusus FDA kita punya online kelas juga, Pak. itu kita punya Di YouTube, YouTube, ya. iya, Nah, ada silakan video. nanti cek di YouTube. Video pembelajaran khusus FDA ada Iya. di YouTube. Ada berapa episode? Ada 3 episode, Ada 3 Pak. episode dia. Karena banyaknya materi terkait dengan itu ya, sampai kita buat 3 episode. Khusus. Jadi Nah, kalau lupa-lupa lagi, silakan Silakan. nonton lagi. tonton video tayang. Ya, nanti sebentar lagi saya nonton lagi karena tadi agak Siap. lupa-lupa. Oh iya, Pak. Nah, ini terakhir, Pak. Penyempurnaan ketentuan nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk diatur dalam PMK 144 tahun 2022 yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Benar atau salah? Peraturan terakhir ya, Peraturan nilai terakhir. pabean 2022. Baru tahun lalu ya. Oh, berarti ini benar. Yakin Pak, dari tadi merah terus ini. Yakin. Kali ini Yakin, Pak. yakin. Kali ini yakin. yakin. Jawabannya adalah benar, Pak. Peraturan terbaru. Nah, luar biasa. Terima kasih gitu dong supporter ya. Yang tadi udah request. Namanya siapa tadi? Enggak. Ya, jadi peraturan terbaru nilai pabean itu PMK 144 tahun 2022 ya, Pak. Betul.
Tapi berlakunya 1 Januari Januari. Ya. 2023. Itu tadi segmen dadakan ya, tanya jawab. Ternyata Kabid BKLI juga tahu dong permasalahan Karena kepabeanan. saya follow Siap, Instagram Bea Cukai karena Priuk. follow @beacukai_priuk. Jadi jangan lupa follow juga akun Instagram, Twitter, Facebook di @beacukai_priuk. Nah, ini mungkin terakhir Pak, review-review sedikit. Kalau dari pengguna jasa, seandainya pengguna jasa atau importir gitu punya masalah datang ke Priuk, itu masalahnya pasti selesai nggak sih Pak? Atau nanti harus ke bidang ini dulu. Oh, bukan di Bea Cukai ternyata. Itu apakah langsung selesai akan diberikan jawaban saat itu juga, ataukah kita sebenarnya ya belum tentu juga gitu Ya. selesainya? Jadi terkait dengan konsultasi yang kita berikan untuk tujuannya memang untuk penyelesaian permasalahan. Nah, kami berkeyakinan dan merupakan moto dari bidang BKLI itu bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh pengguna jasa itu akan diberikan solusinya. Bahkan bukan cuma solusi, tapi kita memberikan alternatif solusi. Alternatif. Jadi misalnya ada 3 alternatif, ada 5 alternatif solusi, semuanya kita langsung sampaikan. Sehingga yang memutuskan mau mengambil alternatif yang mana, itu adalah pengguna jasa. Jadi kita tidak memaksakan pengguna jasa harus ngikut kemauan Bea Cukai. Jadi semua yang memungkinkan itu kita berikan. Dan setiap masalah pasti ada alternatif solusinya. Nah, tak cuma memang alternatif solusi ini tidak semuanya langsung didapat pada saat kesempatan pertama. Nah, itulah makanya kami biasanya menyarankan Bapak Ibu, kalau ada masalah, yang pertama itu dan yang paling gampang, itu hubungi kami melalui live chat. Live chat dulu, Live chat Pak, ya? dulu. Karena langsung bisa Karena saat langsung itu juga. bisa saat itu juga. Karena beroperasi 24 jam. 24 jam Nah, juga. Beroperasi 24 jam, dan yang paling mudah, ya saya rasa sekarang kan sudah jarang lah yang berkegiatan di ekspor impor yang mungkin nggak ada paket data ya. Pasti punya. Harusnya ya? punya lah ya, kalau nggak ya pinjam wifi Coffee shop. lah gitu ya, coffee shop, mampir ke coffee shop ya. Silakan live chat. Nanya ke kita langsung, karena ini kita perlu gerak cepat. Barang di pelabuhan ini terlambat 1 hari aja biayanya naik. Betul. Nah, jadi kita buka 24 jam itu. Silakan nanya lewat live chat. Nah, jika masih di live chat terasa memang jawabannya atau alternatif solusinya masih kurang, nah langsung bisa booking untuk konsultasi tatap muka. Datang langsung. Iya, datang langsung. Booking dulu supaya tidak antri, supaya tidak menunggu lama. Karena kalau tidak booking dulu, kemudian datang go show, tetap harus daftar dulu Tetap ke harus aplikasi. booking itu, Pak, ya? Dan ini yang mungkin jadinya nanti menunggu lama. Ya, karena untuk datang langsung itu pasti akan menunggu minimal 2 jam, 3 jam, atau bahkan bisa besoknya kalau untuk jadwal hari itu sudah penuh. Jadi ya kami tidak menyarankan untuk go show, datang mau konsultasi langsung. Karena nanti Bapak Ibu akan menunggu lama atau bahkan mungkin tidak terlayani di hari itu. Jadi begitu ketemu masalah, mau tatap muka, ingat langsung booking dulu. Nah, sehingga nanti datang sudah sesuai dengan jadwal yang di-booking. Kalau tidak selesai juga konsultasi tatap muka, jangan khawatir. Karena Masih kita ada lagi, Pak? Kita masih ada punya fasilitas untuk audiensi. Audiensi. Nah, pada saat audiensi ini, biasanya ini untuk masalah-masalah yang kompleks. Ini melibatkan beberapa bidang, melibatkan beberapa unit kerja, bahkan di luar Kementerian Keuangan, bahkan ada yang melibatkan kedutaan dan sebagainya. Oh, itu bisa ya Pak ya? Bisa. Dimungkinkan? Memungkinkan. Itu dengan audiensi. Karena sekarang kan teknologinya udah maju. Nah, kita sudah familiar, kita menggunakan virtual meeting kan. Jadi, kita meeting dengan siapa saja sekarang lebih mudah. Nah, biasanya dengan audiensi itu, semua alternatif solusi itu sudah akan diberikan. Jadi pengguna jasa itu akan langsung mendapatkan semua alternatif solusi yang tinggal dipikirkan.
mana yang mau diambil dari alternatif solusi itu tergantung dengan kondisi dari perusahaan tersebut. Berarti pengguna jasa kalau mau nanya nggak mungkin jalan buntu ya Pak, jalan ke Bea Cukai. Jadi kalau ke Bea Cukai Priuk itu tidak ada jalan buntu. Jalan raya semua. Iya, semua jalan raya, semua alternatif solusi diberikan. Cuma memang catatannya ya tidak selalu solusi yang diberikan itu sesuai dengan keinginan Iya, pengguna betul. jasa, tapi pasti tidak ada jalan buntu. Semua permasalahan pasti ada solusinya. Moto BKLI Pak, luar biasa. Ini terakhir Pak, terakhir banget. Mungkin sebelum kita akhiri wawancaranya, Bapak ada tips atau saran-saran mungkin Pak untuk para importir di luar sana yang masih terkendala, kok pengurusannya lama, jangan-jangan kendalanya bukan di Bea Cukai, tapi justru dari pihak perusahaannya sendiri misalnya Pak. Mungkin Ya. ada tips-tips dari Pak Max? Ya, jadi kalau tips dari saya, karena yang presentasi yang banyak kita lakukan audiensi itu memang terkait dengan SPBL. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya sudah beberapa kali dibahas ya, SPBL itu surat pemberitahuan barang larangan dan pembatasan ya. Nah, ini biasanya karena harus memerlukan izin dari instansi terkait. Nah, yang memang sering menjadi masalah, importir itu baru tahu setelah Barangnya sampai. barangnya sampai. Dan barangnya ini sudah diberitahukan, kemudian ternyata HS-nya tidak cocok. Sehingga HS-nya dipindahkan oleh petugas kami, PFPD dipindahkan ke pos tarif yang baru, dan ternyata pos tarif itu memerlukan persyaratan tertentu, persyaratan larangan dan pembatasan. Dan ya ini yang sulit dipenuhi karena kebanyakan memang persyaratan itu memang harus justru dipenuhi pada saat barang masih Di negara asal. asal. Seperti laporan surveyor ya yang kita ketahui. Nah, makanya tips dari saya, Bapak Ibu khususnya importir, ya pada saat mau merencanakan impor itu sebaiknya sudah berkonsultasi dengan PPJK yang akan digunakan untuk meminta saran terkait dengan barang yang akan diimpor. Nah, untuk memastikan dulu apakah HS code yang diberitahukan itu dari produsen, biasanya produsen memberikan ancer-ancer HS code, apakah itu sudah benar atau kurang tepat. Ya, kalau masih ragu dengan PPJK bisa bertanya ke Bea Cukai melalui PKSI. Ajukan ke Direktur Teknis Kepabeanan. Ini untuk menghindari barang itu nanti tertahan karena digeser HS code. Nah, jadi konsultasilah dulu terlebih dahulu dengan PPJK sebelum barang itu diberangkatkan. Sehingga segala dokumen lartas sudah diselesaikan sebelum barang itu tiba. Dan itu pada saat tiba tinggal disubmit ke Bea Cukai, diberitahukan jika memang itu lartas, dokumen lartasnya semua sudah siap. tersedia. Nah, sehingga diharapkan nanti tidak ada lagi barang yang tertahan karena persyaratan lartasnya tidak dapat dipenuhi. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang semuanya sudah baik, ya silakan tingkatkan kepatuhan perusahaan Bapak Ibu sehingga bisa mencapai perusahaan yang prioritas. Privilege-nya Ya. banyak tadi sudah Privilege-nya disebutin. banyak. Itulah memang tugas kita ya. Kami juga senang kalau perusahaan Bapak Ibu bisa mendapatkan predikat sebagai MITA dan AEO. Ya, dan yang terakhir, jika ketemu permasalahan, hambatan dan apapun di Bea Cukai Priuk, silakan langsung hubungi kami pada kesempatan pertama karena layanan rakyat kami buka 24 jam. Pada kesempatan pertama jangan ditunda-tunda ya Pak, Jangan ya? ditunda-tunda karena kalau ditunda berarti biaya makin Biaya makin mahal. Ya, itu tadi wawancara kita dengan Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Bapak Max Rory. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Terima Sehat kasih, selalu. Mas Permana. Sehat Siap. selalu. Iya. Semoga saya terus jadi ini diperpanjang kontraknya oleh beliau.
Itu tadi akhir kita wawancara bincang-bincang tentang update di bidang BKLI. Tadi ada layanan konsultasi, ada live chat dan lain sebagainya. Dan jangan lupa terkait kabar terbaru dan info terbaru Bea Cukai Priuk, silahkan follow akun apa Pak? Mohon izin. Bea Cukai Priuk. Priok. Iya, itu dia tadi untuk mengetahui infografis dan juga kabar terbaru lainnya dari Bea Cukai Priuk. Saya Permana Putra Lesmana mau undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Max atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Max. Priuk Podcast. Priuk Podcast. Priuk Podcast. By Bea Cukai Tanjung Priok.